Bab 2601. Meskipun Irene Johnson adalah wanita muda tertua dari keluarga Johnson, dia jarang datang untuk makan di Emerald House. Sekarang kelompok teman-temannya ada di sini. Ini sangat memuaskan egonya. Dia juga tidak meminta pendapat Harvey York saat ini. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengambil tablet di atas meja dan mulai memesan. Setelah itu, Irene mulai mengobrol dengan teman-temannya. Harvey tetap diam sambil melihat pemandangan ini. Meskipun Morgan Johnson ingin mengatur keduanya, Harvey tidak tertarik pada gadis kecil seperti itu. Namun, dia hanya akan pergi setelah makan karena dia sudah datang ke sini. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Adapun Irene, matanya sesekali tertuju pada Harvey, termasuk beberapa sahabatnya. Dan mereka juga menatap Harvey. Bagaimanapun, pemimpin cabang Johnson menjebaknya dengan Irene. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia, bukan? Beberapa orang mengira Harvey terpesona oleh Emerald House yang mewah setelah melihat Harvey menjadi sangat pendiam. Tiba-tiba, mereka semua menunjukkan tatapan mengejek. Dan kemudian mereka mulai memuji diri mereka sendiri. Orang-orang itu adalah generasi kedua yang agak terkenal di Hong Kong. Kalau tidak, mereka tidak akan cocok dengan Irene. Sementara itu, mereka menunjukkan jam tangan Rolex dan Omega di pergelangan tangan mereka. Dan bahkan mengeluarkan kunci BMW dan kunci mobil Benz mereka. Memamerkan kekayaan mereka. Teman-teman Irene semua kagum saat melihat orang-orang itu. Hanya Irene yang tidak peduli dengan orang-orang generasi kedua itu. Meskipun cabang Istana Naga rendah, kekuatannya pasti setara dengan 4 keluarga kelas atas di Hong Kong. Jadi, orang-orang seperti Irene membenci trik kecil ini. Namun, ini melengkapi Harvey, yang selama ini diam dan minum teh dengan tenang tanpa gerakan apapun, menjadi lebih misterius dan menarik. Benar saja. Dengan ego Irene, dia tidak akan pernah datang untuk berbicara dengan Harvey jika Harvey tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya terlebih dahulu. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam kemudian, Harvey telah selesai meminum sepoci teh hitam. Tapi tetap saja, tidak ada pelayan yang datang untuk menyajikan hidangan. Kemudian, seorang pria bernama Rupert Howell berdiri. Pintu dibuka secara tiba-tiba dan dia bergumam. Di mana pelayannya? Kenapa hidangannya belum disajikan? Cepat dan layani mereka. Jika tidak, tunggu saja Emerald House ditutup. Emerald House ini dapat dianggap sebagai salah satu bangunan tertua di Hong Kong. Terlebih lagi, hampir semua kalangan atas tahu bahwa bos di belakang Emerald House adalah cabang Istana Naga. Banyak bangsawan dari Hong Kong dan Las Vegas suka datang ke sini karena itu. Mengingat itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada cabang Istana Naga. Adapun cabang Istana Naga, mereka telah mentransfer banyak saham selama bertahun-tahun untuk berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Bagaimanapun, mereka harus menghasilkan uang bersama. Namun, karena alasan itu, orang biasa jarang tahu bahwa Emerald House sebenarnya terkait dengan cabang Istana Naga. Benar saja, tidak menonjolkan diri juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh cabang Istana Naga. Lagi pula, meskipun cabang Istana Naga kuat, mereka selalu rendah hati di Hong Kong dan Las Vegas. Bang! Tepat ketika Rupert hendak meminta piring, pintu kamar didorong terbuka. Kemudian, seorang wanita jangkung dengan wajah lembut mengenakan congsam masuk. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Tetapi kulitnya sempurna. Usia sepertinya tidak meninggalkan bekas apapun padanya. Aromanya tercium saat dia berjalan mendekat. Bab 2602. Harvey, yang sedang menikmati tehnya, mengangkat kepalanya dan meliriknya. Wanita ini cukup cantik, dan tubuhnya juga cukup bagus. Namun,
Dia memancarkan aura jahat dan acuh tak acuh. Manajer Anderson. Ada apa? Kami sudah memesan sejak setengah jam yang lalu. Dan makanan pembukanya bahkan belum disajikan. Apakah kamu mengejekku? Rupert Howell. Yang sangat ingin tampil. Berdiri. Menunjukkan Omega Speedmaster di pergelangan tangannya di satu sisi. Dan mengayunkan kunci mobil BMW di sisi lain. Dan berkata dengan nada merendahkan. Tuan dan wanita muda yang terhormat. Selamat malam. Mabel Anderson sedikit tersenyum. Tapi dia bahkan tidak melirik Rupert. Sebaliknya. Matanya tertuju pada Irene Johnson pada akhirnya setelah melihat sekeliling tempat itu. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, semuanya. Saya baru saja diberitahu bahwa kotak surgawi ini telah dipesan oleh orang lain. Selain itu, tidak ada kamar lain yang tersedia saat ini. Bisakah Anda menikmati makanan Anda di aula? Aku sudah mengatur meja untukmu di samping kamar kecil. Untuk menunjukkan ketulusanku, kami akan menawarkan diskon 20% untuk makanan ini." Mabel tersenyum pada saat ini dan mengatakan tujuannya dengan tenang. Seseorang memesannya. Rupert tidak senang. "Mas Johnson memesan kamar ini. Dan kami sudah duduk di sini begitu lama. Dan sekarang, Anda memberitahu saya bahwa ada orang lain yang memesan kamar ini. Dan ingin kita pergi. Kamu pasti bercanda, benarkah?" "Tidak mungkin. Gadis di meja depan pasti lupa memberitahuku sebelumnya. Aku akan berurusan dengannya nanti." Mabel tersenyum. "Tapi, kita masih harus menyelesaikan ini. Meskipun semua orang di sini adalah tuan dan nyonya muda tingkat kedua di Hong Kong, Anda harus tahu bahwa hanya mereka yang memiliki status dan identitas tertentu yang dapat memasuki kotak surgawi ini. Kan? Dengan segala hormat. Biasanya, Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki kotak surgawi ini bahkan dengan status dan identitas Anda. Menyiapkan meja untukmu di samping kamar kecil sudah dianggap memberimu wajah. Saya harap Anda juga bisa membantu saya dan membuat pekerjaan kita lebih mudah." "Apakah tidak apa-apa?" Mabel bahkan mengatakannya dengan hati-hati sambil berbicara. "Lagi pula, ketika beberapa bangsawan tiba di sini sebentar dan melihat bahwa kamu masih di sini, orang yang menyinggung mereka adalah kamu, bukan kami, Emerald House. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri?" Generasi kedua yang hadir tampak sangat mengerikan ketika mereka mendengar ini. Emerald House awalnya didirikan oleh cabang Istana Naga. Jika beberapa saham akan dijual, keluarga Johnson masih memegang 30% saham singkatnya. Semua staf ini, termasuk Mabel, bekerja untuk keluarga Johnson. Namun, wanita muda tertua dari keluarga Johnson, Irene Johnson, ingin makan di sini. Tetapi manajer datang dan bahkan memiliki keberanian untuk mengusirnya. Ini tidak diragukan lagi mempermalukan keluarga Johnson. Harvey melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Biasanya, bagaimana seorang manajer restoran memiliki EQ yang begitu rendah? Ini jelas merupakan instruksi seseorang. Mencoba mengacaukan Irene. Namun, Harvey tetap diam. Sebagai gantinya, dia terus meminum teh hitamnya. Dia ingin melihat apakah pihak lain mengejarnya atau keluarga Johnson. Irene sepertinya sudah tahu saat ini. Dia menghentikan Rupert, yang bertindak dengan marah, mengerutkan kening, dan bertanya dengan dingin. "Mabel, katakan padaku, siapa yang perlu menggunakan kotak surgawi?" "Ini Mas Caitlin Parson dari Parsons." Mabel menunjukkan senyum setengah. "Sekretaris Mas Parson baru saja menelepon, menyatakan bahwa Mas Parson ingin mentraktir beberapa teman makan di kotak surgawi. Jadi, kita perlu mengosongkan ruangan sekarang. Apakah Anda mengerti, Nona Johnson?" Bab 2603. Rupert Howell, yang baru saja marah,
tiba-tiba menjadi malu setelah mendengar dua kata, Caitlin Parson. Dia segera duduk dengan canggung, menundukkan kepalanya, dan bahkan tidak berani berbicara lebih jauh. Adapun generasi kedua lainnya, mereka saling bertukar pandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Caitlin Parson. Bukan saja dia wanita muda tertua dari salah satu dari 4 keluarga kelas atas di Hong Kong, keluarga Parson. Dikatakan juga bahwa dia sangat dekat dengan Tuan Muda York dari York of Hong Kong dan Las Vegas, Vince York. Menyinggung Caitlin sama dengan menyinggung Vince. Generasi kedua di sana langsung ketakutan setelah mendengar nama Vince. Mereka bahkan tidak berani menyinggung perasaannya. Mas Johnson, sekarang setelah Anda tahu Mas Parson akan datang, Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Mabel Anderson memasang senyum penuh arti dan menatap Irene Johnson. Jika tidak ada masalah, kamu bisa pindah ke meja di samping toilet di aula. Aku akan membiarkan seseorang mengirim bir dan minuman sebentar lagi. Jangan khawatir, akan cukup untuk semua orang. Harvey York sedikit menyipitkan mata pada Mabel, yang memiliki setengah senyum di wajahnya. Wanita ini tentu saja kejam. Jika Irene benar-benar ketakutan dengan dua kata, Caitlin Parson, malam ini, itu akan sangat memalukan bagi keluarga Johnson dan cabang Istana Naga. Tepat ketika Harvey mengira Irene ketakutan dan hendak berdiri, dia melihat senyum perlahan muncul di wajah cantiknya. Dia kemudian berjalan di depan Mabel dengan tangan di belakang punggungnya. Manajer Anderson, karena Anda adalah manajer restoran ini, maka Anda harus tahu siapa pemiliknya, kan? Tanya Irene sambil tersenyum. Mabel berkata dengan nada mengejek, tentu. Tampaknya keluarga Johnson memang memiliki beberapa saham. Tapi, plak, Irene sudah menamparkan wajahnya bahkan tanpa menunggu Mabel menyelesaikan kata-katanya. Kamu tahu siapa pemiliknya. Tapi kamu berani bertindak tidak sopan di sini. Membesarkan antek terlalu lama dan mencoba mengungguli tuannya. Apakah itu pemiliknya? Anda pikir Anda adalah pemiliknya? Ah. Mabel memegangi wajahnya sambil terhuyung mundur. Jejak telapak tangan merah langsung muncul di wajahnya yang pucat. Dan alas bedak di wajahnya tampak memudar secara bertahap. Selain itu, ada tetesan darah di sudut mulutnya. Dan dia terlihat sangat sedih pada saat itu. Mabel tak percaya berteriak sambil memegangi wajah merahnya. Irene, beraninya kau memukulku. Sementara itu, Mabel masih shock, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Irene akan benar-benar berani memukulnya. Ini karena Morgan Johnson terlalu rendah hati. Dan juga, saham Emerald House telah ditransfer. Menurut pendapat Mabel, keluarga Johnson berada di ambang kehancuran. Semua yang dimiliki wanita muda tertua dari keluarga Johnson, Irene, hanyalah sikapnya yang galak. Gaji tahunannya sebagai manajer Emerald House adalah ratusan ribu dolar. Statusnya jelas lebih tinggi dari Irene. Namun, jalang kecil ini benar-benar berani memukulnya saat ini. Selain itu, dia bahkan menyebut nama Caitlin. Tetapi Irene masih tidak menerima petunjuk itu dan meninggalkan tempat itu. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Caitlin? Adegan ini benar-benar di luar imajinasi Mabel. Dan tamparan itu juga merupakan pukulan besar bagi egonya. Mabel memelototi Irene sambil memegangi wajahnya. Dia berkata, Jalang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Plak, Irene menamparnya lagi. Bab 2604. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat apa yang saya lakukan? Plak, kami, keluarga Johnson, mengangkat seorang antek yang berani menggonggong pada tuannya. Aku baru saja menamparnya. Lalu bagaimana? Plak, siapa yang memberimu nyali untuk datang ke sini, Emerald House untuk mengusirku? Plak,
Siapa yang memberimu hak untuk menantang keluarga Johnson? Irene Johnson menamparnya berulang kali untuk melampiaskan amarahnya. Memar di wajah Mabel Anderson. Dan dia terus berteriak. Apakah karena keluarga Johnson selalu bersikap rendah hati akhir-akhir ini? Jadi, apakah kalian berpikir bahwa kalian bisa dengan santai menghina keluarga Johnson? Apakah karena kakekku terlalu baik? Dan itu membuatmu berpikir bahwa kami tidak punya otoritas? Apakah itu karena kamu pikir kamu bisa berpegang teguh pada tuan lain? Jadi kamu tidak harus menghormati kami. Plak-nya. Tamparan terakhir Irene membuat Mabel terbang. Aku akan memberimu kesempatan. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Aku akan membunuhmu saat aku melihatmu lagi di Emerald House. Rambut Mabel berantakan. Dan wajahnya bengkak. Dia tidak lagi memiliki kesombongan ketika dia pertama kali memasuki ruangan. Dia hanya tersisa dengan kesengsaraan dan rasa malu yang tak terkatakan. Harvey merasa acuh tak acuh. Sebaliknya, dia hanya menatap Irene dengan kagum. Sebagai cucu tertua pemimpin cabang Johnson, jika dia bertindak pengecut, Harvey akan langsung membencinya. Namun, bertindak begitu kejam tanpa menoleransi kesalahan apapun, dia tentu saja memiliki aura seorang wanita yang sopan, yang membuat Harvey sedikit memikirkannya. Adapun generasi kedua lainnya, mereka semua kesurupan ketika mereka melihat Irene. Rupanya, mereka tidak pernah berpikir bahwa Irene yang selalu sopan dan pendiam akan memiliki aura yang kuat jika dia menjadi marah. Irene jelas menonjol saat ini. Mas Johnson, Anda bukan satu-satunya pemilik Emerald House. Apakah Anda memukul manajer Emerald House tanpa mendapatkan persetujuan dari pemegang saham lain dan bahkan ingin memecatnya? Ini tidak pantas, kan? Tepat ketika Mabel hendak pergi, langkah kaki datang dari pintu. Kemudian, lebih dari 10 pria dan wanita dengan pakaian oriental masuk. Wanita yang berjalan di garis depan tampak cantik, dan dia memiliki tubuh yang indah. Meskipun dia tidak tua, terutama berusia sekitar 23 atau 4 tahun, dia memancarkan aura seorang wanita bangsawan. Dia mengenakan gaun mini musiman baru dari Givenchy dan berjalan dengan sepatu hak tinggi khusus Jimmy Choo. Dengan santai mengenakan jam tangan Van Cleef dan arpels di pergelangan tangannya, membuatnya memancarkan aura seperti peri. Kakinya yang indah dan belahan dadanya begitu memikat. Hanya bisa dikatakan bahwa temperamen dan aura wanita ini tidak ada bandingannya dengan wanita biasa. Caitlin Parsons dari Parsons Hong Kong. Harvey mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata pada wanita ini. Dia harus mengakui bahwa dia juga menunjukkan ekspresi kekaguman. Wanita ini sangat cantik. Dan dia tahu bagaimana menonjolkan bagian tubuhnya yang paling menawan. Singkatnya, ini adalah jalang licik. Hanya dengan cara dia berpakaian, dia memang berada di level lain dari wanita biasa itu. Mabel bertindak seolah-olah itu adalah pilihan terakhirnya ketika dia melihat Caitlin. Dia berjuang untuk bangun pada saat ini dan berkata dengan keluhan, "Mas Parsons." Generasi kedua lainnya yang ada di sana saling bertukar pandang. Terlepas dari jenis kelamin mereka, mereka berdiri dengan gemetar dan menyapa, "Nyonya Parsons." Irene adalah satu-satunya yang memandang Caitlin dengan acuh tak acuh. Dia dengan dingin berbicara, "Mas Parsons, apakah saya harus meminta izin Anda untuk memberi pelajaran kepada antek saya? Ini tidak ada hubungannya dengan Parsons. Tidakkah menurutmu campur tanganmu sudah keterlaluan? Sudah bertingkah seperti ini bahkan sebelum menjadi orang pertama di Hong Kong. Jika kamu benar-benar mengambil alih posisi itu, bagaimana jadinya?" Irene tahu bahwa pihak lain sedang mengejarnya saat ini. Dengan demikian, kata-katanya menjadi sangat kasar. Bab 2605. Cek. Cek, cek. Irene Johnson. Apa yang kamu bicarakan?
Apakah kamu lupa bahwa keluarga Johnson hanya memegang 30% saham Emerald House? Dan kami, Parsons, memegang 40% saham. Caitlin Parsons membawa orang-orangnya dan berjalan di depan Irene. Dia mengukurnya dengan hati-hati dan berkata dengan acuh tak acuh. Singkatnya, Parsons adalah pemilik sebenarnya dari Emerald House. Manajer Anderson adalah manajer yang kami pekerjakan. Apakah dia seseorang yang bisa kamu pukul, hina, atau bahkan minta untuk pergi? Mabel Anderson langsung memasang ekspresi merendahkan dan puas di wajahnya yang memar ketika dia mendengar kata-kata itu. Rupanya, dia pikir dia bisa menekan Irene dengan dukungan Caitlin. Anda, para Parsons, adalah pemiliknya. Irene mencibir. Caitlin, aku sarankan kamu pergi ke dokter dulu dan biarkan dokter memeriksa otakmu. Kamu bisa keluar lagi setelah itu. Kalau kamu menjadi malu sekarang dan mempermalukan Parsons. Jangan lupa bahwa kami telah menjelaskan semuanya saat kami mentransfer saham. Kami, keluarga Johnson, akan selalu memiliki keputusan akhir dalam urusan Emerald House. Membuat semuanya menjadi jelas. Selalu memiliki keputusan akhir. Caitlin terkekeh setelah mendengar itu. Irene, ini bukan hari pertama di masyarakat ini. Kenapa kamu masih begitu naif? Di dunia ini, hanya janji tertulis yang sah. Janji lisan tidak akan pernah bisa diperhitungkan. Anda mengatakan bahwa sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa keluarga Johnson akan memiliki keputusan akhir. Kalau begitu, saya juga bisa mengatakan bahwa sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa keluarga Johnson tidak akan lagi mencampuri urusan Emerald House. Selain itu, keluarga Johnson tidak mengirim siapapun untuk mengelola Emerald House selama bertahun-tahun. Keluarga Parsons telah menangani perekrutan staf dan urusan lainnya selama ini. Singkatnya, selain mendapatkan dividen dari 30% saham setiap tahun, keluarga Johnson tidak memiliki suara di Emerald House. Oleh karena itu, Anda sebaiknya meminta maaf kepada manajer Anderson dan menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Jika tidak, keluarga Johnson juga akan terlihat buruk setelah masalah meningkat. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu, Kak. Apakah kamu mengerti maksudku? Irene bertanya dengan dingin. Dividen. Caitlin, jika Anda tidak menyebutkan tentang dividen, saya awalnya berniat untuk membiarkannya berlalu. Anda telah memasak buku selama bertahun-tahun. Dividen tahunan yang Anda berikan kepada kami kurang dari $15.000. Karena keluarga Johnson dan Parsons adalah anggota dari lingkaran atas, kami tidak ingin merusak reputasi Anda. Jadi kami menutup mata terhadap masalah ini. Yah, seperti yang kamu lihat, itu semakin buruk. Jadi, apakah kamu masih ingin merebut kekuasaan dari keluarga Johnson? Irene terlihat dingin dan acuh tak acuh. Oke, karena kamu menginginkannya secara tertulis, maka aku akan menuliskannya. Saya akan memberi Emerald House 3 hari. Keluarga Johnson akan mengirim seorang akuntan untuk mengaudit akun Anda setelah 3 hari. Saya ingin memeriksa dan melihat berapa banyak dividen yang seharusnya diperoleh keluarga Johnson dari Emerald House selama bertahun-tahun. Ekspresi Mabel langsung berubah setelah mendengarkan kata-kata Irene. Sebagian besar dividen milik keluarga Johnson telah diambil oleh Parsons selama bertahun-tahun. Meskipun Mabel melakukan beberapa penyesuaian saat melakukan pembukuan, jika beberapa profesional datang untuk mengaudit, mereka masih dapat menemukan masalahnya. Sementara itu, Mabel tanpa sadar melirik Caitlin, meminta bantuan. Bab 2606. Senyum Caitlin sedikit menghilang. Kemudian, dia menatap Irene dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Dividen telah diberikan kepadamu. Tidak ada lagi yang perlu diperiksa. Selain itu, keluarga Johnson tidak peduli dengan urusan Emerald House selama bertahun-tahun.
Dan tetap saja ingin mendapatkan dividen dari 30% saham setiap tahun ketika Anda praktis tidak melakukan apa-apa. Saya pikir Anda, keluarga Johnson, menganggap ini sangat mudah. Biarkan saya mencerahkan Anda. Dividen milik Anda semua ada di tangan kami. Membayar Anda $15.000 setiap tahun sudah membantu Anda. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat melaporkan ke polisi dan menuntut kami. Saya ingin melihat siapa yang akan menderita penghinaan karena masalah ini meningkat. Caitlin Parsons tampak serius. Benarkah? Jadi, dividen yang menjadi milik keluarga Johnson selama bertahun-tahun ada di tangan Parsons. Irene Johnson tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kami benar-benar harus berterima kasih karena telah membantu kami menyimpan uangnya. Bagaimana dengan ini? Saya hanya akan membebankan bunga 10% untuk biaya setiap tahun. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda simpan untuk kami selama bertahun-tahun. Anda harus menambahkan bunga 10% untuk setiap tahun. Aku akan memberimu waktu seminggu. Sebaiknya kamu mengembalikan jumlah uang yang tepat kepada kami pada saat itu." Keluarga Parsons adalah keluarga besar dan menjalankan bisnis besar. Saya yakin Anda akan memberi kami semua uang. Bukan. Adapun melapor ke polisi, aib. Keluarga Johnson tidak peduli tentang ini. Namun, saya mendengar bahwa Parsons akan bersaing untuk menjadi gubernur berikutnya. Sebuah keluarga tanpa kredibilitas masih ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Apakah Anda pikir anggota DPR masih akan memilih Anda pada saat itu jika masalah ini meningkat? Irene tampak acuh tak acuh. Tetapi kata-katanya kejam. Langsung menunjukkan bagian penting Parsons. "Cukup, Irene. Berhenti bicara omong kosong." Disenyum Caitlin sedikit menghilang. Dia kemudian berkata dengan tegas, "Pada saat ini, saya beritahu Anda. Keuntungan yang diperoleh Emerald House selama bertahun-tahun adalah milik keluarga Parsons. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Johnson. Berhentilah bermimpi dan memikirkan uang ini. Apalagi, hanya dengan saham. Keluarga Johnson tidak berhak ikut campur dalam urusan Emerald House. Jika Anda pintar, beritahu senior Johnson untuk segera mentransfer sisa 30% saham kepada kami, Parsons. Dalam hal ini, tidak ada yang akan terlihat buruk. Juga, akan lebih baik jika kamu, keluarga Johnson, tidak menyatakan dirimu sebagai pemilik Emerald House. Aku akan membiarkan masalah hari ini berlalu demi pemimpin cabang Johnson. Jika aku mengetahui bahwa kamu menyebut dirimu pemilik Emerald House lain kali, aku akan merobek mulutmu sendiri. Mengerti? Aku akan memberimu 1 menit dari sekarang untuk keluar dari kotak surgawi. Kalau tidak, kami tidak akan meninggalkan belas kasihan." Caitlin menyipitkan matanya dan kemudian bertepuk tangan. Tiba-tiba, beberapa pengawal yang menjulang tinggi berjalan di belakangnya. Dan mereka semua menatap dingin ke arah Irene. Keluarga Johnson terutama mengelola cabang Istana Naga. Benar saja. Mereka sangat berpengaruh. Namun, Parsons bukan hanya salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong. Tetapi mereka juga memiliki York of Hong Kong dan Las Vegas yang mendukung mereka. Jika keadaan benar-benar meningkat, keluarga Parsons tidak takut pada keluarga Johnson. Irene memandang Caitlin, yang sedang membunuh saat ini. Dan wajahnya menjadi sangat dingin. "Caitlin, karena kedua keluarga kita sudah saling kenal selama 2 tahun. Aku memperingatkanmu. Hari ini, saya mentraktir Tuan Muda York makan atas nama kakek saya. Jika kamu masuk akal, keluar sekarang. Juga, kirim kembali semua bunga ke keluarga Johnson dalam waktu seminggu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Bab 2607. Seluruh tempat menjadi sunyi.
Siapa sangka Irene Johnson yang pendiam akan menjadi begitu mengintimidasi saat sedang marah. Caitlin Parsons melirik Harvey York dengan acuh tak acuh dan kemudian berkata dengan dingin. Oke, kamu mentraktirnya makan, kan? Aku akan membuat seseorang mengusirnya. Kalau begitu, kamu tidak perlu menghiburnya. Caitlin mencibir dan bertepuk tangan sambil berbicara. Tiba-tiba, beberapa pengawal yang menjulang tinggi maju, dan niat membunuh yang dingin langsung menyebar. Raja Senjata. Mereka adalah Raja Senjata yang sebenarnya. Mereka secara khusus dikirim ke Caitlin oleh Vince York. Terus terang, semua masalah tentang kotak surgawi ini menyiapkan meja di samping kamar kecil, dan konflik dengan keluarga Johnson hanyalah awal. Hal-hal yang terjadi hari ini semuanya ditujukan pada Harvey. Sementara itu, Vince juga berniat menguji Morgan Johnson. Dia ingin melihat apakah pemimpin cabang Johnson dari cabang Istana Naga akan benar-benar berpihak pada Harvey atau apakah dia hanya berpura-pura. Mas Johnson, karena mereka mengejarku, biarkan aku yang menanganinya. Harvey yang awalnya duduk menyaksikan keseruan tersebut, akhirnya berdiri. Pada saat yang sama, dia berjalan di depan Irene dan memandang Caitlin dengan acuh tak acuh. Irene tidak berniat mengkhianatinya sejak awal. Sekarang, karena Raja Senjata itu bukanlah satu-satunya yang bisa dihadapi Irene, Harvey pasti harus maju untuk membantu. Bagaimanapun dalam beberapa hal, Irene terjebak dalam semua omong kosong ini karena dia. Tuan Muda York, melihat Harvey berjalan dengan acuh tak acuh dan kemudian melihat generasi kedua yang bertindak sok sebelum ini tetapi menundukkan kepala dan tidak berani berbicara pada saat ini. Irene tampak aneh. Dia awalnya mengira kakeknya telah menjebaknya dengan pria ini karena dia rentan dan dapat diganggu olehnya kapan saja. Namun, pada saat itu, dia akhirnya tahu bahwa dia salah. Kakek memintanya untuk pergi kencan buta dengan pria ini karena pria ini benar-benar luar biasa. Dia adalah pria sejati. Dibandingkan dengan generasi kedua yang tidak berani berbicara dan menundukkan kepala mereka saat ini, Harvey tidak diragukan lagi 1000 kali lebih baik dari mereka. Pergi dan istirahatlah. Aku akan menangani ini. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Dan kemudian tatapannya jatuh pada sosok Caitlin. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu miliki terhadapku, karena kamu mengejarku. Jangan main-main dan hanya mengejarku. Apa gunanya menyerang seorang gadis kecil? Apa kamu tidak merasa malu? Irene tersenyum lembut setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Sebagai cucu Morgan, dia telah melindungi orang selama ini. Ini adalah pertama kalinya seseorang melindunginya. Dia tersenyum pada saat ini dan berdiri tepat di belakang Harvey. Bertingkah seperti gadis lugu. Mabel Anderson memandang Harvey pada saat ini dan menggeram. Bajingan, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara dengan Mas Parsons seperti ini. Aku memberitahumu, kamu sebaiknya berlutut sekarang. Menamparkan dirimu sendiri dan meminta maaf. Kalau tidak, kamu harus merangkak keluar sebagai antek yang setia. Mabel merasa bahwa dia harus menyerang orang. Meskipun dia tidak bisa melukai Irene, menyerang Harvey, yang muncul entah dari mana, sudah cukup. York, perhatikan kata-katamu. Apakah kamu pikir kamu baru-baru ini menjadi seseorang hanya karena kamu melakukannya dengan cukup baik di Hong Kong dan Las Vegas? Karena kamu ingin memasuki lingkaran kami. Tidakkah kamu mengerti bahwa beberapa hal perlu dihormati? Caitlin berkata dengan dingin. Irene Johnson, sejak kapan kamu punya antek seperti itu? Caitlin Parsons berkata dengan nada mengejek. Ada begitu banyak pria di cabang Istana Naga. Tidak bisakah kamu puas dengan mereka? Kamu masih menahan seorang pria di luar. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan mempermalukan keluarga Johnson jika rumor ini menyebar?
Dia ada di sini hari ini untuk main-main dengan keluarga Johnson. Apalagi, masalah itu bahkan melibatkan puluhan miliar keuntungan Emerald House selama bertahun-tahun. Jadi, Caitlin ingin menggunakan kekuatan Vince York untuk mendorong ini lebih jauh. Lagi pula, tidak ada seorang pun di Hong Kong dan Las Vegas yang berani mengacaukan Vince. Bab 2608. Segalanya bisa menjadi serba salah. Tetapi dia tidak takut pada siapapun. Ekspresi Irene berubah dingin. Namun, dia tidak marah pada saat ini. Sebaliknya, dia menyipitkan mata ke Harvey York. Dia ingin melihat bagaimana pria yang kakeknya pikirkan akan menghadapi ini. Caitlin, kamu harus bersyukur bahwa ini adalah masyarakat yang taat hukum. Kamu juga harus merasa beruntung bahwa kamu belum melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Kalau tidak, kamu mungkin sudah mati sekarang. Harvey tidak peduli dengan kata-kata Caitlin. Sebaliknya, dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi Anda harus meminta maaf sekarang dan mendapatkan persetujuan Mas Johnson. Maka masalah ini berakhir di sini hari ini. Atau yang lain. Kamu mungkin tidak bisa makan malam ini. Atau harus dikatakan, Anda mungkin bahkan tidak makan selama sisa hidup Anda. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia menduga bahwa pihak lain adalah anak buah Vince. Selain itu, mereka mengejarnya. Jadi dia pasti harus bersikap kasar. Meskipun kata-kata dan suara Harvey tidak tampak membunuh, Caitlin masih merasakan sedikit kedinginan darinya. York, apakah kamu mengancamku? Caitlin menatap Harvey dan kemudian mencibir Irene. Irene, kalian, keluarga Johnson, kenapa kamu menjadi sangat tidak berguna? Kamu bahkan membutuhkan orang luar untuk membelamu. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa dia bukan orang yang kamu simpan sekarang, aku masih tidak akan percaya. Tapi itu juga benar. Jika dia bukan penjagamu, kakekmu tidak akan datang untuk menyelamatkan hari ini. Caitlin merasa bahwa dia telah menemukan sebagian besar masalah saat dia mengatakan ini. Dia awalnya mengira Harvey adalah seorang pria tanpa rasa hormat. Dan Morgan Johnson mungkin memiliki pemikiran lain. Namun, melihat sikap Irene, sepertinya masalahnya bisa diselesaikan dengan mudah. Alasan mengapa Morgan memihak Harvey hanya karena dia adalah kekasih Irene. Tidak ada alasan lain. Caitlin memandang Harvey dengan mengejek sementara dia akhirnya menemukan jawabannya. Seorang pria yang naik dengan hidup dari orang-orang. Beraninya dia main-main dengan Tuan Muda York. Dia pasti memiliki keinginan mati. Di dunia ini, kecakapan adalah segalanya. Menggertak orang dan menggunakan penampilan untuk naik tidak akan bertahan lama. Adapun orang-orang di belakang Caitlin, semuanya menunjukkan senyum penuh arti di wajah mereka. Apakah Harvey menjadi pria simpanan itu benar atau tidak? Mereka telah memutuskan bahwa mereka harus membantu Irene menyebarkan ini. Harvey tampak acuh tak acuh dan mengabaikan King of Arms yang kekar itu. Dia hanya berkata ringan pada saat ini. Berhenti bicara omong kosong. Minta maaf. Minta maaf. Kamu pikir kamu siapa, Harvey? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang? Berhenti berpura-pura di depanku. Aku tidak akan meminta maaf. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Caitlin tampak kedinginan. Dia adalah kekasih Vince, wanita muda tertua dari Parsons of Hong Kong. Dia menolak untuk percaya bahwa seseorang benar-benar berani memukulnya. Plak. Harvey maju selangkah. Dia langsung menamparkan Caitlin sebelum ada yang bisa bereaksi. Kenapa selalu ada orang yang begitu keras kepala? Caitlin Parson terlempar saat dia memegangi wajahnya. Langsung membanting pintu. Mengejang kesakitan. Bab 2609. Jejak telapak tangan merah muncul di wajahnya yang cantik. Membuat ekspresi wajahnya berubah kesakitan. Namun,
Dia lebih shock dan terkejut pada saat ini. Dia dalam keadaan linglung. Dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun dia tahu Harvey York telah menghancurkan Carol Parker, Naoto Takei, dan Kari Kennedy. Namun, dia masih tidak percaya bahwa Harvey akan berani menginjak-injaknya. Ini karena orang-orang itu paling tidak terkait erat dengan Vince. Meskipun demikian, dia berbeda. Dia adalah kekasih Vince York. Bahkan sampai batas tertentu ada desas-desus yang menyatakan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi istrinya di masa depan. Di Hong Kong, bahkan kepala 4 keluarga teratas, Don dari Briwood, dan kepala Gang Nanyang harus menunjukkan rasa hormat padanya. Siapa yang berani memukulnya? Namun, yang mengejutkan Caitlin adalah Harvey memang orang yang merepotkan. Dia tidak hanya menamparnya. Dia bahkan mempermalukannya dengan tamparan ini. Bagaimana ini mungkin? Ada yang berani memukul Ms. Parsons, Mabel Anderson dan para wanita lainnya semua linglung, tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka juga tidak bisa menerima pergantian peristiwa yang begitu tiba-tiba. Seseorang benar-benar berani memukul Caitlin Parsons di wilayah ini, Hong Kong. Bahkan mengirimnya terbang dengan tamparan. Apakah ini mimpi? Mabel bahkan menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Rupert Howell dan generasi kedua lainnya terkejut dengan mulut menganga. Mulut sahabat Irene Johnson membentuk-bentuk dan juga dibiarkan terbuka lebar untuk waktu yang lama. Hanya Irene yang menunjukkan ekspresi kekaguman setelah tertegun sejenak. Untuk bisa menyerang tanpa rasa takut saat menghadapi wanita seperti Caitlin. Harvey memang pria yang luar biasa. Caitlin akhirnya berjuang kembali setelah terkejut sejenak. Kemudian, dia mendorong Mabel dan orang-orang di sampingnya dan memarahi Harvey sambil memegangi wajahnya. York, beraninya kau memukulku. Apakah Anda tahu identitas saya? Apakah Anda tahu status saya? Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari memukulku? Biarkan aku memberitahumu. Kamu sudah selesai. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua orang yang berhubungan denganmu juga akan hancur. Bahkan anjing yang kamu pelihara di rumah juga akan mati. Caitlin sangat marah pada saat ini. Dia berteriak dengan serius sambil melompat-lompat. Hal yang dipukul Harvey bukan hanya wajahnya tetapi juga martabat dan reputasinya. Plak. Harvey melangkah maju dan menamparnya lagi sebelum dia bahkan bisa selesai berteriak. Sekali lagi, Caitlin tidak punya waktu untuk bereaksi dan dikirim terbang. Kali ini, dia menabrak dinding di koridor dan tidak bisa bangun setelah beberapa saat. Berisik, saya hanya meminta Anda untuk meminta maaf. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Harvey mengambil kertas tisu dari meja untuk menyeka jari-jarinya dengan tatapan jijik. Wajah Mabel dan yang lainnya menegang. Mereka tidak tahu harus berkata apa saat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu sombong sejauh ini. Untuk dapat memukul dengan kejam saat menghadapi wanita Vince. Wanita muda tertua dari Parsons di wilayah ini, Hong Kong. Pria ini membuat orang merasa putus asa tetapi juga kagum pada saat yang sama. Bab 2610. Pergi, pergi, bunuh dia, bunuh dia. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Hancurkan saja dia menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Caitlin tidak peduli dengan fakta bahwa ini adalah kawasan bisnis di mana publik dapat datang dan pergi. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dan berbicara kepada pengawal, yang merupakan raja senjata, dengan ekspresi mengerikan. Pada saat ini, Caitlin Parsons tidak lagi memiliki keanggunan dan kebangsawanan seperti sebelumnya. Sekarang, dia seperti wanita garang yang terus berteriak di jalanan. Hanya ingin membunuh Harvey York. Mengikuti perintah Caitlin, beberapa Kings of Arms yang dikirim oleh Vince York menyipitkan mata mereka saat ini.
Mereka kemudian maju selangkah dan langsung bergerak di depan Harvey. Ada total 4 dari mereka. Sementara itu, mereka berempat mengepung Harvey secara bersamaan. Keempatnya menyerang secara bersamaan. Beberapa menangkap tangan Harvey. Beberapa memegang kepala Harvey. Dan yang lainnya menghalangi jalan Harvey. Dapat dikatakan bahwa mereka berempat memiliki kerja sama tim yang hebat. Dan mereka tidak tertandingi dalam hal pembunuhan. Begitu serangan mereka mendarat dengan sukses. Bahkan Dewa Perang akan memuntahkan darah. Keempat Raja Senjata yang memiliki kerja sama tim yang hebat itu mirip dengan 3 biksu iblis dari Thailand. Mereka sudah memperoleh kekuatan God of War karena kerja sama selama bertahun-tahun. Wajah Rupert Howell dan yang lainnya menjadi pucat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Sudah berakhir." Ini adalah 4 saudara Evans yang bekerja di bawah Tuan Muda York. Dikatakan bahwa 4 bersaudara ini adalah Raja Senjata yang pensiun dari negara J. Kekuatan mereka mengerikan. Mereka telah menghadapi American Delta Force saat itu dan tidak terkalahkan. Berhasil membantu negara J untuk mempertahankan garis Namboku yang legendaris. Siapa yang bisa melawan orang seperti itu? Di Hong Kong dan Las Vegas. Saya khawatir hanya beberapa orang seperti Don dari Briwood dan pemimpin cabang Longman yang bisa melawan mereka. Kan? Generasi kedua itu tahu latar belakang Vince dengan sangat baik. Dengan demikian, mereka juga mengerti betapa mengerikannya 4 saudara Evans. Mereka semua tampak putus asa pada saat ini. Mereka tidak keberatan jika Harvey dipukuli sampai mati. Namun, jika Caitlin yang marah ingin berurusan dengan mereka nanti, mereka takut mereka akan terlibat. Rupert dan generasi kedua lainnya putus asa ketika mereka memikirkan hal ini. Mabel Anderson, yang memiliki wajah bengkak, tidak bisa menahan cibiran pada saat ini selesai. Mereka yang berani memukul Mes Parsons hanya akan mati pada akhirnya. Termasuk pria dan wanita dengan pakaian oriental di belakang Caitlin. Mereka semua menyilangkan tangan sambil menunggu untuk melihat bagaimana Harvey akan berakhir. Mereka tampak menyendiri dan merendahkan. Ingin melihat bagaimana pria ini, yang berani bermain-main dengan orang-orang dari lingkaran atas, mati dengan menyedihkan. Namun, ekspresi semua orang tiba-tiba menegang di saat berikutnya. Mereka melihat Harvey mengguncang tubuhnya dengan acuh tak acuh. Dia menghindari serangan 4 saudara Evans dalam situasi yang hampir mustahil. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan tangan kanannya. Plak, 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 plak. 4 tamparan keras terdengar. 4 raja senjata dikirim terbang keluar, menghancurkan dinding di sekitarnya. Dindingnya langsung hancur berkeping-keping. Adapun raja senjata itu, mereka semua menutupi wajah mereka dan menyemburkan darah. Mereka berjuang untuk bangun, tetapi butuh beberapa saat bagi mereka untuk bangkit kembali. Bang, bang, bang. Setelah beberapa saat, keempat Kings of Arms ambruk ke tanah, berkedut di mana-mana, dan pingsan sepenuhnya. Dia benar-benar sendirian menghancurkan mereka. Caitlin, Mabel, dan yang lainnya semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka awalnya ingin melihat bagaimana keempat raja senjata itu akan membunuh Harvey. Anehnya, mereka bukan apa-apa di depan Harvey. Harvey sebenarnya sangat kuat. Ini di luar imajinasi semua orang. L2 adalah salah satu kartu tersembunyi Vince. Pria dan wanita berjas Cina di belakang Caitlin menutup mulut mereka dan melangkah mundur dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Caitlin tampak mengerikan dan berkata dengan marah, "Pergi. Pergi dan bunuh dia. Aku tidak percaya dia bisa melawan begitu banyak orang sendirian."